Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Aprilia Distal Vitasari, bersama rekan saya, Mbak Septina Asmaul Fauziah, akan mempresentasikan materi terkait manajemen kurikulum, pembelajaran, dan kesiswaan pendidikan dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Dasar yang diampuh oleh Profesor Supriyono MPD dan Ibu Dr. Rizka Pristiani MPD. Adapun pembahasan yang pertama yaitu terkait manajemen kurikulum dalam pendidikan dasar. Sebenarnya manajemen kurikulum itu apa sih? Manajemen kurikulum merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu, bagaimana manajemen kurikulum dalam pendidikan dasar? Jadi, manajemen kurikulum pendidikan dasar, hal yang perlu dikembangkan untuk mendukung dari pembelajaran sekolah dasar sendiri. Yang pertama yaitu satu dari kebutuhan siswanya, kemudian perkembangan teknologi pendidikan, dan keterlibatan orang tua serta masyarakat di sekitar lembaga pendidikan tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Mulyasa di tahun 2013. Pembahasan selanjutnya yakni terkait manajemen pembelajaran dalam pendidikan dasar. Adapun definisi dari manajemen pembelajaran yakni meliputi pengelolaan lingkungan belajar secara terencana, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, serta fokus pada efektivitas akademis dan pengembangan karakter. Dan pada manajemen pembelajaran terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam manajemen pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi. Dan dalam manajemen pembelajaran ini beberapa hal penting harus dilakukan yaitu agar dapat mempengaruhi keberhasilan dari pendidikan. Pendidik perlu meningkatkan keterampilan dari memanajemen dari pembelajaran, terutama oleh guru di dalam kelas. Manajemen kesiswaan dalam pendidikan dasar. Manajemen kesiswaan merupakan bagian penting dari manajemen sekolah yang lebih luas, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Manajemen kesiswaan dalam pendidikan dasar mencakup beberapa aspek penting yang berfokus pada penguatan pendidikan karakter siswa. Hal ini tidak hanya terkait dengan aspek akademik, tetapi juga dengan pembentukan nilai-nilai moral yang akan membentuk karakter siswa. Nilai tersebut antara lain penguatan karakter, bimbingan dan konseling, sistematis dan terarah, dan peran manajemen. Nilai moral pembentuk karakter. Yang pertama, penguatan karakter. Manajemen kesiswaan harus berorientasi pada pembentukan karakter siswa, sehingga lulusan tidak hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga moral yang baik. Pendidikan karakter diharapkan dapat menciptakan individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Manajemen yang kedua, bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling menjadi salah satu subsistem penting dalam pendidikan yang mendukung penguatan karakter. Program bimbingan dan konseling perlu direncanakan dengan baik agar dapat memberikan bantuan yang efektif kepada siswa dalam proses pembentukan karakter. Yang ketiga, sistem dan terarah. Manajemen kesiswaan harus dilakukan secara sistematis dan terarah dengan tujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi pengembangan potensi siswa, baik secara akademik maupun karakter. Selanjutnya, peran manajemen. Manajemen yang baik dalam pendidikan kesiswaan dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi siswa di era modern, termasuk kemerosotan moral yang menjadi perhatian saat ini. Dalam hal memanajemen tentunya akan menghadapi beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan maupun organisasi.
Adapun tantangan pertama yakni tantangan dari manajemen kurikulum di pendidikan dasar. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian. Adapun ketidaksesuaian yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara kurikulum yang ditetapkan dengan kondisi real di lapangan, sehingga terdapat ketidaksinkronan antara kebutuhan dari siswa, guru, dan juga sekolah dengan kurikulum yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu variasi kebutuhan. Adapun kebutuhan siswa yang sangat bervariasi ini juga akan menjadi tantangan dalam memanajemen kurikulum. Selanjutnya yaitu profesionalisme yang kurang. Karena kurangnya pelatihan dan juga pengembangan dari profesionalisme guru itu sendiri untuk bisa mengadaptasi kurikulum yang ada. Tantangan manajemen kesiswaan dalam pendidikan dasar. Yang pertama, pengaruh teknologi. Salah satu tantangan utama adalah pengaruh negatif dari teknologi, khususnya gadget. Ya, dapat mengalihkan perhatian siswa dari nilai-nilai akhlak yang ingin ditanamkan. Hal ini membuat pentingnya penanaman nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah menjadi semakin signifikan. Yang kedua, penerima dan pembinaan siswa. Proses penerimaan siswa baru dan pembinaan yang berkelanjutan menjadi tantangan karena manajemen kesiswaan harus memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian dan pengembangan yang sesuai untuk membentuk akhlak yang baik. Yang ketiga, kedisiplinan dan motivasi. Menciptakan suasana yang disiplin dan memotivasi siswa untuk berperilaku baik merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen kesiswaan. Hal ini mencakup penerapan strategi pembiasaan yang efektif. Yang keempat, keterlibatan stakeholder. Manajemen kesiswaan juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah dan guru, untuk mendukung program-program yang dirancang dalam membentuk akhlak siswa. Keterlibatan ini penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Tantangan lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap program yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan pembentukan akhlak siswa tercapai. Solusi tantangan manajemen kesiswaan dalam pendidikan dasar. 1. Pembiasaan nilai-nilai positif. Implementasi program pembiasaan yang mencakup nilai karakter seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hal ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan baik di kalangan siswa yang dapat meningkatkan akhlak mereka. Yang kedua, program pembiasaan karakter. Melaksanakan program pembiasaan yang berkelanjutan seperti sholat duha, sholat duhur berjamaah, dan kajian Al-Quran. Program-program ini dapat membantu siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai spiritual dan moral. Yang ketiga, keterlibatan kepala sekolah dan staf. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan harus aktif terlibat dalam pengelolaan siswa. Dukungan dan dorongan dari pimpinan sangat penting untuk memastikan bahwa semua program manajemen kesiswaan berjalan dengan baik. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap program-program yang dilaksanakan. Hal ini penting untuk menilai efektivitas strategi yang diharapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. 5. Perencanaan yang matang. Menyusun rencana yang jelas dan terstruktur untuk setiap kegiatan manajemen kesiswaan, termasuk penerimaan siswa baru dan orientasi siswa. Perencanaan yang baik akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang lebih terstruktur dan efektif.
Yang keenam, sinergi antara ilmu pengetahuan dan IMTAK. Menyeimbangkan antara pengajaran ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama atau IMTAK dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat membantu siswa untuk berkembang secara holistik